terdakwa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai peranan Kapolri di Indonesia. Dalam video ini, kami akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama, BET, BES, dan juga unsur pendorong dari peranan Polri di Indonesia. Selain itu, kami juga sedikit menjelaskan mengenai perlindungan dan penegakan hukum bagi Kapolri di Indonesia. Dan dalam video ini, kami akan mengambil kasus, yaitu yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, yaitu adalah kasus pembunuhan Verdi Sambo terhadap Brigadir Joshua. Dan sebelum kami lanjutkan video ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadrifa Dawiyah dari absen 22. Nama saya Ajil Safira Mariam dari absen 7. Saya Cindy Masyakira dari absen 11. Nama saya Muhammad Alfiki dari absen 17. Saya Naila Salsabila dari absen 23. Nama saya Nandava dari absen 24. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, izinkan saya untuk memulai pembahasan tentang awal mula terjadinya kasus seperti ini. Jadi kasus ini bermula dari tuntutan Verdi Sambo terhadap Brigadir Joshua atas tindakan tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Brigadir E dengan tuduhan bahwa Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, yaitu istri dari Verdi Sambo. Setelah diusut lagi oleh Kapolri, ternyata kasus ini memiliki dalang, yaitu Verdi Sambo sendiri sebagai kepala otak perencanaan dari pembunuhan Brigadir Joshua. Jadi dari kasus yang sudah dijabarkan oleh Cindy tadi, menimbulkan beberapa perspektif buruk. Salah satunya adalah perspektif masyarakat terhadap polisi jadi menurun. Semua hal yang berkaitan dengan polisi juga pasti dikaitkan dengan Verdi Sambo oleh masyarakat. Di dalam kasus ini juga ada beberapa peristiwa yang menunjukkan hal tersebut. Salah satunya adalah anggota Polda Sumatera Selatan yang melontarkan komentar dan menyebutkan kasus Sambo tersebut merupakan aib bagi kesatuan Polri. Anggota Polda Sumatera Selatan lain yang juga enggan disebutkan namanya, lihat kasus Sambo ini sebagai bukti masalah internal yang cukup besar di tubuh Polri. Kasus ini juga menjadi bahan pihak kepolisian untuk mengevaluasi kinerja dalam bertugas dan mengupayakan menyelesaikan permasalahan yang ada di internal Polri. Meski demikian, ia pun tak memungkiri masih ada pimpinan Polri yang tidak jujur. Bahkan kata dia, kasus Sambo ini hanyalah puncak gunung es sementara. Anggota Polri Jawa Timur juga menyebut kasus ini menunjukkan buruknya kondisi di institusinya sebab kekuasaan dan jabatan justru digunakan untuk menutupi kejahatan. Bener banget yang udah dibilang Naila. Jadi menurut saya, kasus Verdi Sambo ini sangat mencoreng citra kepolisian yang selama ini dianggap pelindung masyarakat. Polisi yang seharusnya menjadi garda pelindung terdepan bagi masyarakat justru menjadi ancaman. Dari kasus ini, ada beberapa dampak negatif bagi instansi Polri itu sendiri. Yang pertama, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Menurut Ketua Umum Peradin 1964 Firman Wijaya, kasus Verdi Sambo membuat masyarakat tak lagi menghormati sosok polisi. Kasus ini semakin rumit terutama untuk mencari keadilan dalam upaya pengungkapan kebenaran dan motif sesungguhnya di balik hukum yang tidak memberi kepastian. Skandal pembunuhan yang melibatkan internal anggota kepolisian itu justru menunjukkan mental construct civilized police atau polisi satwa dan polisi santun dan beradab sama sekali belum terwujud, bahkan cenderung gagal. Yang kedua, hukum masyarakat tidak lagi dihormati masyarakat. Yang penegakan hukum yang terjadi pada kasus ini membuat penegakan hukum di Indonesia menjadi bahan tertawaan, terkhususnya di masyarakat Indonesia sendiri maupun di dalam ranah internasional. Penegakan hukum dianggap terlalu memihak dan tumpul terhadap pejabat-pejabat dalam instansi polisi. Selain kasus Verdi Sambo, ada kasus-kasus polisi yang lain, yaitu nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao yang diproses secara hukum oleh polisi, membuat persepsi bahwa hukum di instansi kepolisian tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi kan kepercayaan masyarakat ke polisi itu udah mulai menurun. Dan mereka mau ngebuat masyarakat percaya lagi sama polisi. Akhirnya kasus ini mulai mendapatkan titik terang setelah Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang mengambil alih kasus ini dari Polda Metro Jaya. Tim itu bergerak cepat dengan menetapkan Baradae sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam waktu beberapa hari saja, tim sus kemudian menetapkan 3 tersangka lainnya, yaitu Brigadir Ricky Faizal, Kuat Ma'ruf, dan Verdi Sambo.
Nah, penahanan FS ini juga memberikan dampak positif ke Polri karena sejauh ini incara publik adalah saudara FS. Nah, melihat dari respon masyarakat, khususnya netizen, mulai memberikan respon positif terhadap institusi Polri, di mana sebelumnya masyarakat meragukan ketegasan Polri dalam mengungkapkan kasus ini. Setelah yang tadi dari Cindy, Naila, dan juga Azizah menambahkan bagaimana sudut pandang mereka dari kasus Ferdy Sambo ini, saya juga ingin menambahkan, dalam kasus penyelidikan Ferdy Sambo ini, terdapat beberapa tindakan dari Kapolri ataupun polisi yang bersifat positif, sehingga meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi di Indonesia. Kinerjanya yaitu yang pertama, sikap kesatria Kapolri yang secara terbuka menyampaikan kepada publik tentang perilaku-perilaku menyimpang, bahkan kejahatan yang dilakukan jajarannya, yaitu Ferdy Sambo, termasuk mereka yang berkategori perwira tinggi. Artinya, polisi menampilkan sikap keterbukaannya terhadap masyarakat. Yang kedua, permintaan maaf kepada publik yang dilakukan oleh oknum polisi yang menyimpang dan kejahatan yang dilakukan juga mempengaruhi naiknya kepercayaan publik. Artinya, polisi bersifat transparansi kepada publik atas penyimpangan jajarannya yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, keseriusan Kapolri dan jajaran pimpinan Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, baik dalam ranah etika profesi kepolisian maupun secara hukum pidana, yang kemudian diproses selanjutnya akan ditelusuri lebih lanjut oleh para pengadilan hukum lainnya. Saya akan melanjutkan dari Nantripa. Dalam penjabaran dari kebaikan tindakan polisi terhadap penyelidikan kasus Ferdy Sambo, ini telah menyampaikan beberapa komitmen dan kode etik polisi kepada masyarakat. Kode etik yang baik harus mencakup tujuan pokok penegakan hukum meliputi 1. Mengangkat kedudukan profesi polisi dalam pandangan masyarakat dan membuat kepercayaan masyarakat pada kepolisiannya. Dapat dilihat dari permohonan maaf dari kepolisian atas penyimpangan jajaran serta keterbukaan dari kepolisian terhadap masyarakat Indonesia. 2. Menciptakan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dengan sesama aparat pemerintah agar tercapai keuntungan bersama sinergi. Tim khusus dari kepolisian telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini dan 25 personil yang tidak profesional sehingga diperiksa secara etik, bahkan bisa diusut secara proses pidana. Dari itu bisa dapat disimpulkan kepolisian bekerjasama dan berkolaborasi dengan badan penegak hukum lain untuk memproses kasus ini. Oke, selain dari tujuan penegak hukum yang sudah disampaikan, saya sini akan menyebutkan polisi sebagai pelindung. Jadi Presiden menegaskan bahwa menurut konstitusi peran dan tugas pokok Polri sama dengan TNI. Ada 3 peran Polri. Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 2, memerangi kejahatan. Dan ketiga, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Polri menjadi pemeran dan komponen penting dalam pembangunan 5 tahun mendatang. Perlunya terus membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian, serta memantapkan kepercayaan masyarakat karena people trust ini sangat penting. SBY juga memberikan 6 instruksi untuk jajaran Polri. Pertama, terus melakukan konsolidasi, reformasi, dan meningkatkan kinerja kepolisian. Kedua, menjalankan tugas secara profesional sesuai UUD, UU, dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat public order. Keempat, terus menegakkan hukum dan memerangi kejahatan, termasuk kejahatan transnasional, narkotika, dan terorisme. Yang kelima, meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Yang keenam, menjaga norma, etika, dan perilaku yang menunjukkan sikap kaum profesional yang terikat dengan kode etik. Sumpah dan perilaku yang dapat dijadikan contoh atau rules model. Oleh karena itu, perwira Polri harus menjalankan etika dan perilaku memberi dan menjadi contoh masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada polisi sebagai penegak. Polisi memiliki tugas dan fungsi dalam penegak hukum yang telah diatur dalam UU 02 tahun 2022, bahwa tugas pokok Polri adalah sebagai penegak hukum, sebagai pelindung, sebagai pengayom, dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam peran penegakan hukum di kasus ini, polisi dapat melakukan penindakan seperti penyelidikan, penggeledahan, dan penangkapan terduga pelaku kejahatan. Setelah penyidikan, berkas hasilnya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Selanjutnya unsur pendorong. Unsur pendorong dari kasus ini adalah dugaan Brigadir J lecehkan istri Ferdy Sambo menjadi pemicu alasan Brigadir J dibunuh. Brigjen Andirian menyebut Ferdy Sambo mengaku marah dan emosi
kepada Brigadir J setelah mendapat laporan dari istrinya, Putri Cendrawati, yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J. Kepada polisi, Ferdi Sambo mengatakan Putri Cendrawati mengaku mengalami tindak yang melukai martabat keluarga dari Brigadir J di Magelang. Brigjen Andi Rian tidak menjelaskan apa tindakan yang melukai martabat itu. Saya ingin menyampaikan suatu hal bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya, PC, kata Brigjen Andi. Setelah mengalami tindakan yang melukai martabat keluarga yang terjadi di Magelang, yang dilakukan oleh almarhum Yosua, katanya. Kan yang bisa diambil dari kasus Ferdi Sambo dan Brigadir J antara lain, yang pertama bahwa roda hidup itu berputar, posisi orang tidak selalu di bawah dan tidak selalu di atas. Yang kedua, suatu waktu orang yang berada di bawah akan naik ke atas, sebaliknya orang yang di atas akan turun ke bawah. Sebelum terjadinya kasus kematian Brigadir J, siapapun tentu tidak akan menyangka Irjen Ferdi Sambo, seorang Dirjen Polisi Bintang 2 dan sedang berada di puncak karir, akan terpuruk seperti hal ini. Dalam hitungan waktu yang singkat, awal Juli 2022, Ferdi Sambo masih menempati jabatan sebagai Kadis Propam atau Kepala Divisi dan Pengamanan Polri, sebuah jabatan yang penting dan strategis. Namun, 1 bulan kemudian, jabatan Ferdi Sambo hilang seketika. Kini Ferdi Sambo tidak lagi di atas posisi Ferdi Sambo, meluncur ke bawah. Lebih dari itu, Ferdi Sambo kini menjadi penyakitan tersangka utama dan aktor utama kasus Brigadir J. Yang ketiga, dalam kehidupan ini tidak ada yang kekal. Apapun yang ada di dunia ini berserta semestanya, baik jabatan, pangkatan, kekayaan, ketenaran, dan lain-lain, bisa hilang seketika. Terkadang orang merasa apa yang ada dalam dirinya apa yang dimilikinya akan kekal, tak akan hilang. Padahal segala yang ada di dunia ini bersifat sementara. Dalam kasus Ferdi Sambo, kita bisa membuktikan hal itu. Jabatan dan pangkat yang tinggi, kekayaan, dan ketenaran yang dimiliki Ferdi Sambo hilang dalam hitungan waktu yang singkat. Yang keempat, kesombongan akan menghancurkan diri sendiri. Terkadang orang merasa tinggi hati dan menyombongkan diri karena memiliki jabatan yang tinggi, kekayaan, dan ketenaran, sehingga tak sedikit orang yang kemudian bertindak sewenang-wenang dan di luar. Yang kelima, tidak ada kejahatan yang sempurna atau no perfect crime. Setiap perbuatan jahat pasti akan meninggalkan jejak, walaupun si pelaku sudah merasa bahwa perbuatan jahatnya tidak akan ada yang bisa menemukan atau mengungkapnya. Apa yang dilakukan Ferdi Sambo juga demikian. Ferdi Sambo mungkin merasa kejahatan yang dilakukan oleh dirinya aman, tak akan terbongkar. Ia pun berupaya menyempurnakan kejahatan dengan membuat skenario sedemikian rupa. Namun kejahatan tetaplah kejahatan. Suatu kejahatan akhirnya cepat atau lambat akan terbongkar juga. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan dari teman-teman saya, yaitu baik dari sisi baik ataupun buruknya peranan Kapolri di Indonesia dalam menghadapi kasus Ferdi Sambo ini, di sini saya ingin sedikit menarik kesimpulan, yaitu adanya pengakuan dari Baradae yang mengaku mengikuti skenario Ferdi Sambo lantaran takut terjadi sesuatu. Baradae membantah berbaku tembak dengan Brigadir J pada Jumat 8 Juli lalu. Baradae mengaku kematian Brigadir J memang direncanakan oleh Ferdi Sambo. Dirinya diminta untuk menembak rekannya sesama ajudan itu. Dan belakangan polisi pun menyatakan tak ada bukti sama sekali yang menguatkan peristiwa pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Cukup sekian pemaparan kami mengenai peranan Kapolri di Indonesia dari pengambilan kasus Ferdi Sambo terhadap pembunuhan Brigadir J.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.